Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mufiandra, SPD MPDT. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Dan video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu estimasi biaya dan penjadwalan konstruksi dengan kode sipil 52.0013. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS yang ditawarkan kepada mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang keterampilan menghitung RAB. Selanjutnya, biaya kebutuhan bahan, biaya kebutuhan peralatan, serta biaya kebutuhan tenaga kerja suatu proyek konstruksi, kemudian keterampilan menyusun time schedule kerja proyek konstruksi. Dalam merancang pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan CPL program studi yang telah disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi CPL 1 yaitu sikap. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri sesuai dengan Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang SNDikti butir I. CPL yang kedua yaitu pengetahuan, menguasai konsep teoritis teknologi rekayasa yang diperlukan pada proses konstruksi, termasuk analisis struktur, material, dan ekonomi konstruksi. Selanjutnya pada CPL 2 ada beberapa butir. Yang kedua yaitu menguasai pengetahuan tentang standar yang berlaku untuk menyelesaikan masalah di bidang konstruksi, merujuk kepada Standar Nasional Indonesia. CPL 3 keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur, sesuai dengan Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang SNDikti butir B. Selanjutnya ada CPL yang keempat, keterampilan umum dan keterampilan khusus, mampu menerjemahkan gambar kerja BESTEK sebagai bagian dari standar dokumen pengadaan. Yang kedua, mampu menyusun estimasi biaya, rencana anggaran biaya, dan evaluasi ekonomi proyek secara akurat. Selanjutnya, menguasai konsep umum dalam bidang manajemen konstruksi, terutama pada aspek waktu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang disingkat dengan CPMK pada mata kuliah estimasi biaya dan penjadwalan konstruksi, yaitu 1. Memiliki etika, tanggung jawab, dan ketelitian dalam melakukan analisis teknis dan estimasi biaya proyek. 2. Menjelaskan konsep, dasar estimasi biaya, pengertian dan jenis-jenis RAB dalam proyek teknik sipil. Yang ketiga, menganalisis gambar kerja untuk menentukan jenis pekerjaan dan perhitungan volume pekerjaan yang biasa dikenal dengan quantity take off konstruksi. Yang keempat, menghitung analisis harga satuan pekerjaan AHS berdasarkan standar SNI yang kita peroleh. Selanjutnya, mampu menghitung kebutuhan biaya bahan, biaya peralatan, dan biaya tenaga kerja suatu pekerjaan proyek konstruksi. Selanjutnya yang poin 6, mampu menyusun rencana anggaran biaya lengkap suatu pekerjaan konstruksi secara sistematis dan akurat. Yang ketujuh, mampu menyusun time schedule kerja proyek dengan baik. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan kombinasi model flip classroom dan project-based learning, yang mana nanti outputnya berupa sebuah dokumen rencana anggaran biaya bangunan gedung. Dalam pelaksanaannya, sebelum proses pembelajaran tatap muka di kelas, mahasiswa diarahkan untuk aktif belajar secara mandiri melalui materi dan modul yang telah dibagikan di platform Smile UNP. Dalam proses pembelajaran, media yang digunakan adalah PowerPoint interaktif, LMS Universitas, juga bahan ajar yang sudah saya kembangkan dalam penelitian berupa modul pembelajaran estimasi biaya dan penjadwalan proyek konstruksi, yang akan membantu proses pembelajaran mahasiswa dalam memperkuat pemahaman mahasiswa secara mandiri dan menyelesaikan tugas proyek RAB. Pembelajaran keteknikan harus bersifat aplikatif, terstruktur, dan kolaboratif. Oleh karena itu,
saya selalu mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menguasai teori, tetapi juga siap menghadapi permasalahan nyata di lapangan. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa terhadap materi, saya menggunakan beberapa referensi berupa buku utama. Selanjutnya juga ada materi terkait perhitungan anggaran biaya mengikuti perkembangan yang ada di jurnal-jurnal. Selanjutnya juga merujuk kepada peraturan-peraturan terkini yang relevan di bidang manajemen konstruksi yang berkaitan juga dengan HSP yang dikeluarkan oleh Standar Nasional Indonesia. Dalam hal penilaian pembelajaran, saya menerapkan sistem evaluasi yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu satu, partisipasi aktif dan tugas proyek dengan bobot 50%. Selanjutnya ada etika, sikap akademik mahasiswa, seperti kedisiplinan dan tanggung jawab dengan bobot 10%. Dan selanjutnya juga ada ujian tengah semester bobot 20%. Dan yang terakhir, ada ujian akhir semester dengan bobot 20%. Seluruh proses penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang transparan dan terukur, serta diberikan umpan balik yang membangun serta mahasiswa dapat terus memperbaiki proses belajarnya. Dengan cara setelah diperiksa ujian tengah semester, setelah diperiksa ujian akhir semester, nanti lembaran jawaban akan dikembalikan lagi ke mahasiswa. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya, berikut video pembelajaran mata kuliah estimasi biaya dan penjadwalan konstruksi pada pertemuan kelima. Dengan materi yang dipelajari yaitu perhitungan volume pekerjaan pondasi batu kali. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Dalam kondisi sehat, berarti saudara insya Allah bisa fokus dan serius ya mengikuti pelajaran pada pertemuan hari ini. Oke, absensi nanti diisi aja di aplikasi ya, aplikasi MyUNP yang udah disediakan. Ya, sebelum memulai perkuliahan kita pada pertemuan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai ya. Nah, materi perkuliahan kita pada mata kuliah estimasi biaya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pekerjaan pendahuluan. Yang mana pada pekerjaan pendahuluan, item pekerjaannya atau uraian pekerjaannya ada pembersihan lapangan dan ada juga pekerjaan pemasangan boplang. Nah, ya, itu pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan sekarang, capaian materi kita adalah nanti kita mampu menghitung volume pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung, pekerjaannya itu pondasi batu kali. Udah. Tapi sebelum masuk pada pertemuan hari ini, pada pertemuan ke-5 kita review dulu sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Ya, coba perhatikan ke depan. Ini ada denah. Pada pertemuan sebelumnya, ini ada pekerjaan pembersihan lapangan atau site. Ya, dari denah sebelumnya, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada denah sebelumnya tadi mempunyai panjang 5 pada setiap sisi, tapi pada pembersihan lapangan menjadi 7. Itu kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya? Betul. Ya, bagus. Berarti perlu kita lebihkan area setiap sisinya itu 1 meter. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya bisa dalam pemasangan boplang. Bagus ya. Saya lanjutkan lagi. Cara menghitung volumenya bagaimana? Kalau untuk pembersihan lapangan,
Cara pembersihan lapangan itu volumenya cukup kita kalikan panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Karena satuannya yang akan diperoleh adalah meter persegi. Oke. Materi yang selanjutnya yang telah kita pelajari itu boplang. Ya, ini boplang. Boplang itu rumus yang kita gunakan adalah bisa sisi tambah sisi dikali 2 atau panjang ditambah dengan lebar dikali 2. Oke ya. Dan pada pertemuan hari ini kita akan masuk materinya itu perhitungan galian tanah pondasi. Saya tampilkan gambarnya dulu. Nah, coba perhatikan ke depan. Ya, saya mau nanya kepada saudara, sebelumnya kita sudah melakukan pekerjaan pendahuluan, yang mana tadi ada pekerjaan pembersihan lapangan dan pekerjaan pemasang boplang. Siapa yang bisa jawab? Setelah pekerjaan pendahuluan, pekerjaan apa lagi yang akan kita hitung volumenya? Ya. Penggalian untuk tanah fondasi, Pak. Penggalian untuk tanah fondasi. Oke, kita lanjutkan. Ini dia ya. Pada gambar di depan, ini ilustrasinya. Ini pada denah yang tadi diberikan gambar pemodelan, yang mana di sini terlihat area yang digali. Ini sesuai denah. Kita ambil lebih didetailkan. Ini contohnya penggalian. Dan gambarnya ini di area bawah terlihat penampang. Pada pekerjaan pondasi batu kali ini kita membutuhkan data sebenarnya pada gambar kerja, yaitu gambar rencana pondasi dan juga detail dari pondasi. Ya, yang mana kalau untuk rencana pondasi gambarnya kita memperoleh panjang, dan detail pondasi nanti kita bisa memperoleh data luas penampang. Coba perhatikan di depan, dari penampang area pondasi ini, kira-kira sudah terlihat berapa lebar area yang akan kita gali? Sudah ya? Berapa angkanya? 0,8 meter. Ingat, satuan yang kita gunakan untuk menghitung volume adalah meter pada pekerjaan galian tanah pondasi ini. Selanjutnya tinggi. Tinggi yang akan kita gali. Tinggi yang akan kita gali juga sudah terlihat, yaitu 0,85 meter. Kita masuk lagi ke rumusnya. Kita masuk ke rumusnya yang mana galian tanah pondasi adalah volumenya, yaitu lebar 0,8 dikali sama tinggi 0,5 dikali 24. Hasilnya 15,36. Ya, sekarang pertanyaannya yang 24 ini angkanya dari mana? Nah, ini dia. Angkanya kita peroleh dari panjang pondasi yang akan kita kerjakan. Kalau kita kembali lagi ke denah, ini dia denahnya ya. 5 ditambah 5 ditambah 5 lagi 5, 20 ditambah 2 ditambah 2. Jadi hasilnya 24. Nah, ini dia panjang dari denah fondasi yang akan kita kerjakan. Oke, ini dia. Totalnya 24 meter persegi. Lanjut lagi. Setelah galian fondasi ada item pekerjaannya namanya pasir uruk. Pasir uruk ini bahannya berupa pasir. Apa tujuannya dikasih pasir? Ini tujuannya bisa sebagai lantai kerja, ya. Jadi air tanah itu diserap dulu oleh lapisan pasir ini supaya nanti tidak mengganggu pada pekerjaan pondasinya. Oke, kita coba lagi ya mengulas tentang pasir uruk. Pada ilustrasi masih sama ya.
gambarnya. Berarti kalau misalnya sama, panjangnya juga sama 24. Data apa yang kita butuhkan lagi? Yang kita butuhkan lebar dari lapisan pasir. Lebar lapisan pasir 0,8, tingginya 0,05 meter. Jadi kalau dalam perhitungannya, volumenya sama. Lebar kali tinggi dikali panjang keseluruhan. Yang mana lebarnya 0,8, tingginya 0,05, setelah itu panjangnya 24 meter. Jadi total volumenya adalah 0,96 meter kubik. Ini satuannya kubik. Kenapa? Karena dia ada 3 kali pengalian. Ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut. Setelah lapisan pasir, ada di sini namanya anstampang. Anstampang ini bisa ada juga yang bilang batu kosong ya. Ini gambarnya. Ini cara menghitung volumenya. Ini anstampang. Kita masih memakai panjang yang sama untuk data panjang karena lapisannya ada pasir, anstampang, badan pondasi. Itu dia ya. Cara menghitung volumenya, apa data yang kita butuhkan dari anstampang? Yaitu ada lebar dan juga ada tinggi. Rumusnya apa? Lebar bisa ditulis dengan B, tinggi bisa ditulis dengan H. Ada juga yang menulis seperti itu, ada. Ada juga yang menulis dengan lebar itu L, tinggi itu T. Nah, jadi sengaja ini agak diberagamkan supaya nanti bisa menambah pemahaman kita. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Sama. Cara menghitung volume yaitu kubikasi panjang kali lebar kali tinggi. Yang mana di sini lebarnya 0,2, lebarnya 0,8, tingginya 0,2 meter, dan panjangnya 24 meter. Hasil volumenya adalah 3,84 meter kubik. Ya, kita sudah menyelesaikan sampai anstampang, tinggal satu uraian pekerjaan lagi yaitu pekerjaan fondasi. Sampai sini ada pertanyaan? Apa bisa kita lanjut? Lanjut. Nah, kita masuk lagi ke perhitungan fondasi batu kali ya. Ini fondasi, ilustrasi denahnya. Nah, ini dia gambar dari penampang fondasi. Kita masuk lagi ke fondasi. Yang mana data di fondasi ini ada dia lebar atas, lebar bawah, dan tinggi untuk penampang. Kenapa dia ada lebar atas dan lebar bawah? Karena dia penampangnya berupa trapesium. Kalau tadi dia persegi aja lebarnya cuma 1 kan ya. Kalau di sini dia trapesium, berarti ada 2 sisi sejajar. Berarti ada perbedaan rumus, ada perbedaan rumus dengan yang kita lakukan perhitungan sebelumnya. Di sini ada lebar pondasinya 60, di sini ada juga tingginya 60 cm atau 0,6 meter. Ini standar minimal. Ya, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ini dia perhitungannya. Cara menghitung volumenya, ini dia tadi data yang kita peroleh, lebar atas, lebar bawah. Di sini kita kasih tanda A dan B. Setelah itu ada tinggi H dan panjang P. Ya. Cara perhitungannya, sisi sejajar kita jumlahkan 0,3 ditambah 0,6 dibagi 2. Setelah itu dikalikan dengan tinggi 0,6, baru dikalikan panjang. Yaitu panjangnya 24 meter. Berapa volume yang diperoleh? Volume yang diperoleh adalah
0,48 meter kubik. Oke ya? Oke. Dah. Kita masuk ke satu pertanyaan. Coba hitung ini, latihan ini. Hitung volume pondasi dari gambar penampang di bawah ini jika diketahui panjang. Jadi panjangnya sudah diketahui. Yang akan dikerjakan adalah 40 meter. Nah, ini penampangnya. Yang mana lebar atas 30 cm, lebar bawah 60, tingginya 70. Sekarang coba hitung volumenya. Saya kasih waktu ya 1 menit lah. Udah selesai? Udah ada yang selesai? Udah? Coba Rifki, silakan ke depan. Coba lakukan perhitungan ini untuk penampang dari fondasi volumenya. Ya, spirolat sudah disediakan. Ya. Yang lain juga hitung ya, biar kita bisa koreksi. Ya, lanjut aja. Panjangnya 40. Enggak apa-apa, terus saja. Nah, kasih ya. Dah. Temannya memperoleh hasil kubikasi dari pekerjaan badan pondasi yaitu 12,6 meter kubik. Setuju sama perhitungannya? Sama. Berarti perhitungan saudara sudah betul ya. Saya juga sudah melakukan perhitungan. Jadi hasil kita sama. Yang mana volumenya adalah 12,6 meter kubik. Dan berarti pertemuan kita pada minggu ini sudah selesai. Kira-kira ada pertanyaan dari materi yang kita bahas dari awal sampai akhir? Ada pertanyaan? Tidak? Apakah sudah paham? Paham. Oke, kita review sedikit. Ini ya yang kita pelajari tadi, yaitu pekerjaan pondasi batu kali. Yang mana uraian item pekerjaannya tadi dimulai dari galian tanah pondasi, setelah itu lapisan pasir, apa lagi? Tampang, apa lagi? Pondasi batu kali. Ya.
Pada pertemuan minggu depan yang akan kita bahas adalah tentang pekerjaan slow lagi. Ini dia untuk minggu depan. Ya, saya kasih sedikit tampilan supaya nanti saudara bisa belajar di rumah secara mandiri. Ini dia slow. Nah, kolom untuk minggu depan. Ada ring balok, berarti minggu depan kita belajarnya beton bertulang ya. Nah, ini ada tugas. Ya. Tugasnya adalah yang pertama, saudara mengidentifikasi pekerjaan yang dihitung sesuai urutan pekerjaan. Catat ya. Kalau tadi uraiannya sudah kita bahas, untuk minggu depan, misalnya pekerjaan slow, apa aja uraian pekerjaan yang kita hitung? Contohnya, 1, ada pekerjaan pembesian. 2, ada pekerjaan backcasting. 3, pekerjaan pengecoran. Contohnya ya. Jadi saudara bikin besok listnya di bawah pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya tugas yang kedua, membuat perhitungan volume. Jadi yang kita hitung tadi kita bikin formatnya dalam bentuk Excel. Yang ketiga, melakukan perhitungan volume pekerjaan minimal sampai materi yang tadi kita bahas. Boleh saudara hitung lebih, boleh. Itu nanti kita belajar secara mandiri ya. Karena materi juga sudah saya bagikan. Selanjutnya modul sudah saya bagikan kan ya. Selanjutnya yang keempat, hasil kerja proyek perhitungan itu dikumpul minggu depan. Oke. Sudah selesai pertemuan kita pada minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan. Jika ada terkurang saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah estimasi biaya dan penjadwalan konstruksi. Semoga video ini menjadi salah satu pertimbangan yang baik dalam penilaian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.